Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat malam dan selamat sehat untuk kita semua. Kita akan memulai acara pertanyaan pada malam ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti acara pertanyaan ini. Sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita masuk ke saat teduh, berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, bersinar-Mu menyeram. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Asini rohamku puji, Allahku manobusau, dipahias horohaku, gabe soranganmu au, ingananmu rohanami, tondimi manggohi, pake dohot ngolunami, gabe ulami. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada pertanyaan saat ini tertulis dari 2 Korintus 6, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat 10. Demikian bunyinya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau,
dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenalan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberikan sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebab penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebab orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Aut so asiroham, aut so godam basam, tu dia au ala di man basam dot asiroham, tu surgo au. Mangiat maholong roh aku say totong burju Tuhan say donganan buaw onang tu dialau sonang tutu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Salam dan selamat malam untuk kita semua, ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada malam hari ini, yang tertulis dalam kitab Ayub pasal 38 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya?
Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Apakah sendi-sendinya dilantak, dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika pembual keluar dari dalam rahim, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikian firman Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu dalam kehidupan manusia bisa terjadi. Suatu ketika bisa saja kita mendapatkan apa yang kita dambakan atau kita impikan. Namun ibu bapa dan saudara-saudara, suatu ketika bisa juga sebaliknya. Sesuatu yang tidak kita harapkan bisa terjadi dalam kehidupan ini. Terkadang kita bersedih, namun juga terkadang kita bersukacita. Dalam kehidupan manusia banyak hal-hal yang tidak mampu terjangkau dengan pikiran. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan tentang perkara kehidupan yang tidak dapat dijawab. Ada banyak orang mempertanyakan kehidupan karena ternyata hidup yang dia alami tak seperti yang dia pikirkan, atau bahkan jika dibandingkan kehidupan dengan kehidupan orang lain, banyak hal yang tidak terpecahkan manusia. Demikian ibu bapa dan saudara-saudara dengan pergumulan Ayub dalam perikop firman Tuhan ini. Sesungguhnya yang kita tahu secara akal, rumus kehidupan manusia yang mengatakan orang jahat dihukum Tuhan dan orang baik diberkati oleh Tuhan. Namun tidak selamanya itu tepat. Artinya ada rahasia Tuhan. Tuhan yang penuh dengan misteri. Pengetahuan manusia sangat terbatas. Kalau demikian, apa yang dapat dilakukan oleh manusia dalam kehidupan ini? Tidak lain, tidak bukan beriman dan juga berpengharapan bahwa segala sesuatu adalah di bawah kekuasaan Tuhan. Kehidupan manusia ada di dalam Tuhan. Kalaupun kita sebagai orang beriman tetap mengalami penderitaan, boleh diperhadapkan dengan pergumulan, itu artinya supaya kita lebih meningkatkan keimanan kita, supaya lebih meningkatkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudara, Ayub mempertanyakan kehidupan yang sedang dialami. Bagaimana tidak? Jika semua harta yang begitu banyak semua lenyap, penyakit yang merorong tubuhnya, semua anaknya meninggal, dan istri beserta teman-teman akrabnya ikut-ikutan menjatuhkan dan menjauh, dan tidak memberikan semangat hidup kepada Ayub ketika dia menderita. Apakah ada orang
yang lebih malang dari Ayub. Tetapi ibu bapak dan saudara-saudara, justru melalui kemalangannya itu Ayub menemukan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, di mana pada akhir daripada pergumulannya Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini ada 3 hal yang perlu kita pelajari dan juga yang bisa menguatkan dan meneguhkan kita dalam menjalani kehidupan yang sedang kita jalani, yang sedang kita hadapi, dan tentunya yang sedang kita akhiri. Pertama, ibu bapak dan saudara-saudara, yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, jalanilah hidup ini dengan penuh iman, melakukan perintah-perintah Tuhan. Segala sesuatu di dunia ini adalah karena kuasa Tuhan. Di bawah kuasa Tuhan tidak ada yang bisa diandalkan selain daripada kuasa Tuhan. Yang kedua, ibu bapak saudara-saudara, jalanilah hidup ini dengan menunjukkan pelayanan yang penuh kasih. Walau kita terkadang menghadapi dinamika hidup, suka maupun duka dalam hidup ini, tapi jalanilah hidup itu dengan tetap menunjukkan pelayanan kasih. Yang ketiga, jangan takut dengan apapun yang kita alami di dunia ini, sebab hidup ini memang penuh dengan misteri. Hidup ini penuh dengan yang tidak kita mengerti. Namun di tengah kemisterian hidup jauh lebih besar dan luas daripada jangkauan akal budi manusia untuk memahami serta merumuskannya. Orang percaya harus menyadari bahwa dalam banyak hal manusia memiliki keterbatasan. Sebaliknya, di sisi lain ada pribadi yang tidak terbatas, ada pribadi yang sempurna yang bekerja di dalam kehidupan manusia sebagai orang percaya, yakni tuntunan dan penyertaan Tuhan Allah dalam kehidupan manusia. Ibu bapak dan saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita manusia membiarkan rancangannya sebagai rahasia dan hak Tuhan bekerja dalam hidup manusia. Dengan membiarkan sisi Allah yang tak terpahami, kita bukan hanya melihat kemahakuasaan dan kebijaksanaannya yang melampaui akal budi manusia, tetapi juga akan menerima keterbatasan kita sebagai manusia yang fana. Baik dalam suka maupun duka, tetaplah iman kita teguh dan tidak tergoyahkan. Sebab firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam kehidupan yang kita jalani pada saat ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang memberi kepada kami kekuatan, memberi pengharapan dan iman yang teguh dalam suka maupun duka, supaya kami tetap beriman, supaya kami tetap berpengharapan dan tetap menunjukkan pelayanan kasih dalam hidup kami ini. Karena kami tahu kuasa Tuhan jauh melampaui segalanya. Kami harus menyadari kami adalah orang yang tidak berdaya, yang memiliki keterbatasan pikiran, perbuatan, dan juga segala sesuatunya kami mempunyai batas. Tapi karena Tuhan bekerja dalam hidup kami, itulah yang selalu memampukan kami untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan, jemaat-Mu yang ada di gereja HKBP Jambi ini, dan juga jemaat-Mu dimanapun berada.
Tuhanlah yang memberkati setiap rumah tangga kami, memberkati setiap pekerjaan kami, memberkati setiap rancangan dalam kehidupan kami, supaya Tuhan senantiasa mau menunjukkan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Di pasada holong nai saluhut na porseai na tarjotus ada pakirimoni songon daging ni Kristus. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami ucapkan pada saat ini, di mana kami dapat Kau kumpulkan bersatu bersekutu melakukan pertanyaan pada saat ini. Banyak hal yang kami mohonkan kepada Tuhan, banyak yang kami rindukan dalam dua syafaat kami ini, akan kami ucapkan satu persatu. Kiranya Tuhan membuat kekuatan bagi kami, kesehatan, keseriusan, dan memberikan kesehatan sejati untuk kami semua. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami yang Maha Baik, dalam saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk meminta tolong ya Tuhan, menatap, memberikan apa yang kami rindukan. Cukupkan kami di dalam segala kekurangan kami, berikan kesehatan yang sempurna untuk kami, agar kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan senang hati dan setulus hati kami. Dalam saat ini ya Tuhan, kami mengingat bahwa COVID-19 semakin merajalela di kota Jambi ini. Kami minta kepada Tuhan, kiranya Tuhan tolong, mari selesaikan wabah virus COVID-19 di tengah-tengah kami, agar kami bersukacita, bebas melakukan aktivitas kami, terutama memuji memuliakan nama-Mu melalui acara-acara kebaktian dan pertanyaan untuk hari-hari yang akan datang. Tuhan yang Maha Baik, kami mengingat bila ada teman-teman kami yang di dalam penyakit pada hari ini, tolong Tuhan, mari sembuhkan mereka, berikan kesehatan yang prima, sehingga mereka untuk hari-hari yang akan datang bisa melakukan pekerjaan, aktivitasnya berjalan sebagaimana mestinya. Di dalam semua permohonan dan permintaan kami itu, kami tidak lupa memohon keampunan dosa kami. Tolong ya Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menghadap Tuhan, mengucapkan berterima kasih hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 481. Godang dope si guru hanon mi asa tu dos podo Tuhan mi sai tong na hurang hati koran mi so tu dope apor seon mi dirim sambing di haholongi ho dongan mulaus di halupahon ho. Tati ruholong ni rohanai binatu
ma masih jalangan ma tatuju ma solho tu debata. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin. 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 Shalom dan selamat malam untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.